Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Nadila, mahasiswi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun pembuatan video ini guna menuntaskan tugas akhir dari mata kuliah model dan evaluasi pembelajaran sains yang diampu oleh dosen Dr. Handers Samsurizal MSI. Nah, untuk video pertama yaitu membuat skenario model pembelajaran abad 21. Berhubung model pembelajaran abad 21 itu ada beberapa macam, di sini saya mengambil model collaborative learning atau CBL. Nah, menurut RAIL 2004 dalam mengembangkan collaborative learning itu ada 5 tahapan, yaitu yang pertama engagement, yang kedua exploration, yang kedua transformation, yang keempat presentation, dan yang kelima itu reflection. Baiklah, masuk ke skenario pembelajaran model collaborative learning. Untuk mata pelajaran itu saya mengambil fisika. Untuk kelasnya kelas 11 semester ganjil. Materi pembelajarannya itu gerak parabola dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Dalam skenario pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan itu kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit. Untuk langkah pertama itu guru mengucapkan salam seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa hari ini kita akan belajar tentang fisika. Tetapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Nah, maka salah satu dari siswa akan memimpin doa. Setelah itu guru memeriksa kehadiran siswa atau mengabsen siswa. Nah, setelah absen telah terlaksana, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa tersebut. Seperti contoh, siapa yang pernah melihat atau menonton lomba lompat jauh? Nah, gerak apa saja yang terjadi? Nah, seperti itu contoh untuk mengaitkan materi pembelajaran dan pengalaman. Setelah itu guru menyampaikan indikator yang ingin dicapai. Untuk indikator pencapaiannya yaitu berasal dari KD 3.5, yaitu menganalisis gerak parabola menggunakan vektor serta makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikator yang dicapai pertama itu mendefinisikan tentang gerak parabola sebagai pendukung. Nah, untuk C1 yang mendefinisikan ini pendukung. Terus menjelaskan definisi 3 besaran fisik pada gerak parabola. Tentu menjelaskan itu C2 sebagai pendukung juga. Terus 3 dan menyusun data hasil pengamatan tentang gerak parabola yaitu C3 sebagai pendukung. Dan selanjutnya menguraikan komponen kecepatan gerak parabola yaitu C4. Menafsirkan grafik lintasan gerak parabola C5, menganalisis gerak parabola pada berbagai peristiwa. Menganalisis gerak parabola pada berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yaitu C4. Nah, untuk indikator yang ingin dicapai dari KD 4.5 itu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya, yaitu yang pertama itu membuat hasil pengolahan dan analisa data hasil pengamatan tentang gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yaitu P3, dan yang kedua itu mempresentasikan hasil diskusi pengamatan tentang gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yaitu P4. Setelah menyampaikan indikator yang ingin dicapai, memasuki kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini guru melakukan penilaian kemampuan pada siswa dengan bertanya mengenai materi. Sebagai contoh, siapa yang tahu apa itu gerak parabola? Siapa yang bisa menyebutkan contoh gerak parabola? Nah, siswa itu berlomba menjawab sesuai dengan kemampuannya, pengalaman serta pengetahuannya. Nah, setelah guru memberikan pertanyaan untuk memancing critical thinking tersebut, maka guru akan menggolongkan siswa yang pintar, sedang, dan rendah dalam prestasinya. Nah, penggolongan ini untuk
membentuk kelompok yang di dalamnya terdiri golongan pintar tersebut, terus sedang hingga rendah prestasinya, agar dalam kelompok itu terjadi pertukaran pemikiran dari kelompok yang sedang, kelompok rendah hingga yang tinggi prestasinya. Nah, setelah itu guru memberi tugas berupa permasalahan yang harus dipecahkan secara berkelompok. Nah, contohnya, anak-anak, ibu ingin kalian mengumpulkan informasi tentang gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengumpulan informasi ini dilakukan secara berkelompok ya anak-anak, dan didiskusikan dan presentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman atau kelompok lain. Setelah itu siswa diberi waktu untuk berdiskusi. Nah, guru berkeliling guna mengawasi diskusi kelompok siswa. Di dalam kelompok tersebut siswa saling bertukar pikiran. Inilah contoh gerak parabola dan saling menyumbangkan kemampuan sesuai pengetahuan mereka masing-masing, baik dari pengalaman, buku literasi lainnya ataupun referensi lainnya. Nah, setelah informasi tentang gerak parabola telah didapat, maka masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi mereka. Nah, untuk kelompok yang menyajikan materi itu menerima pertanyaan yang dilontarkan atau yang diberikan kelompok yang mendengarkan materi mereka itu baik dalam hal memberi pendapat, memberi saran hingga sanggahan. Nah, itulah yang dinamakan reflection. Nah, setelah kegiatan inti itu ada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran atau materi pembelajaran tentang gerak parabola guna meluruskan pemahaman yang berbeda di antara siswa. Setelah itu guru memberi apresiasi kepada setiap kelompok dengan contoh. Untuk masing-masing kelompok sungguh luar biasa untuk diskusinya. Maka mari bersama-sama kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, itu contoh dari memberi apresiasi kepada setiap kelompok. Nah, setelah itu guru menutup pembelajaran atau kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan motivasi dalam belajar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah untuk penutupan dari kegiatan pembelajaran. Baiklah, itulah skenario dari model pembelajaran collaborative learning. Nah, jika dilihat dari proses hingga langkah-langkah model collaborative learning ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri, siswa terlatih untuk berdiskusi atau bisa bermusyawarah. Yang kedua itu siswa belajar menyatukan pemikiran yang berbeda dan bisa memecahkan permasalahan yang berbeda dalam kelompok. Yang ketiga itu siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, siswa dapat mengembangkan pendapat dengan cara berpikir kritis dan rasional. Dan yang selanjutnya adanya exploration, siswa belajar bersaing secara sehat dan dapat memupuk kerjasama. Sedangkan untuk kekurangan itu sendiri, tentu akan ditemukannya suatu pendapat dan pertanyaan yang menyimpang dari pokok bahasa, itu sudah jelas. Dan yang kedua itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Dan adanya sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri ataupun sebaliknya yang lemah merasa rendah diri dan selalu bergantung pada orang lain. Nah, yang selanjutnya itu kesimpulan bahan kadang sulit dicapai. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan contoh dan kekurangan dan kelebihan dari model collaborative learning ini. Nah, cukup sekian dari pemaparan video skenario pembelajaran model